Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Shit. Ucap wanita yang membekap Zidan. Ia mengisyaratkan Zidan untuk tak membuka mulutnya. Zidan pun mengangguk. Perlahan wanita itu melepaskan tangannya dari mulut Zidan. Ketika anak buah Albert berjalan ke arah mereka, wanita itu memegang bahu Zidan, lalu menekannya agar Zidan sedikit membungkuk. Setelah Zidan sedikit membungkuk, wanita itu menggeser tubuhnya hingga menutupi tubuh Zidan. Karena wanita itu memakai pakaian serba hitam, anak buah Albert tak mencurigainya, sebab ada kain yang menutupi mobil tersebut. Dan mobil tersebut berwarna hitam, hingga mereka bisa bersembunyi dengan aman. "Kau tidak apa-apa?" tanya wanita itu berbisik. Ia keluar dari tempat persembunyian untuk memastikan semuanya aman. "Kau siap?" Perkataan Zidan terpotong saat wanita tadi menarik tangan Zidan untuk keluar dari persembunyiannya. Wanita itu berjalan ke arah mobil Zidan. "Pulanglah, tempat ini bahaya untukmu," ucap wanita itu. Tanpa mendengar jawaban Zidan, wanita itu langsung pergi melangkahkan kakinya dengan secepat kilat. Di tengah rasa was-wasnya, Zidan merasa harga dirinya tercoreng karena diselamatkan oleh seorang wanita. Harusnya dia yang menyelamatkan wanita itu. Karena wanita itu berada di tempat menyeramkan, tapi malah dia yang diselamatkan. Zidan pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut. "Kenapa kau lakukan ini pada kami, Dad? Haruskah aku bersyukur bahwa nyatanya Zen yang selama ini menyebutku anak haram, ternyata dia pun sama? Atau haruskah aku membencinya karena apa yang dia lakukan padaku selama ini?" Lirih Zidan dalam hatinya saat mengemudikan mobil. Haruskah ia memberitahukannya pada Z tentang hubungan mereka? Atau sudahlah, entahlah. Semua terasa berputar-putar di kepalanya. Kita berpindah di tempat yang berbeda. Dia mengucek matanya saat terbangun. Tubuhnya terasa lemas karena semalam dia tak bisa tertidur. Ditambah lagi ia merasakan mual sepanjang malam. Tak pernah terbayangkan ia akan terjebak di antara pria gila
seperti Zen yang memaksa dirinya untuk menjadi pengantin hanya untuk balas dendam. Dia pun dengan lesu turun dari ranjang. Ia berniat untuk membuat secangkir teh hangat untuk menyegarkan badannya. Mata Gia membulat sempurna saat melihat Zen sedang duduk dengan santainya di sofa. "Sedang apa kau di sini?" tanya Gia. Tiba-tiba ia merasa emosi saat melihat Zen yang seenaknya masuk ke dalam apartemennya. "Pakai ini. Kita akan segera pergi ke gereja untuk menikah," perintah Zen sambil menyodorkan kotak berisi gaun untuk dia. "Pergi, aku takkan sudi menikah denganmu," teriak dia. Zen merasa ngilu saat dia berteriak. Ia takut emosi Gia akan mempengaruhi calon anak mereka. "Kau sudah menandatangani surat perjanjian kemarin. Jadi tak ada alasan untuk menolak," seru Zen menekankan kalimatnya. "Jika kau tak ingin anak ini, jika kau tak perlu peduli pada anak ini, kenapa kau repot-repot menyelamatkanku?" ucap Gia dengan nada sinis. "Jika kau mati, aku tak punya alat untuk membalas dendamku pada si anak haram itu. Kau mengerti kan siapa orang yang kumaksud anak haram itu?" Mendengar ucapan Zen, dia melangkahkan kakinya dan mengambil kasak kotak yang berisi gaun. Lalu dia berjalan ke kamar dan membanting pintu. Setelah melalui drama panjang, akhirnya mereka pun tiba di gereja. Setelah mengucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan dan pendeta, mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah acara pernikahan mereka selesai, Zen pun mengajak dia untuk meninggalkan gereja. "Ini bukan jalan ke apartemenku. Kau mau membawaku kemana?" teriak dia saat berada di dalam mobil. "Apartemenku," jawab Zen santai. Ia terus fokus mengemudi tanpa mempedulikan teriakan Gia. "Turunkan aku! Aku tak ingin tinggal di apartemenmu. Aku tak sudi seatap dengan lelaki sepertimu," teriak Gia lagi. Namun Zen tak membalas teriakan Gia. Ia tetap fokus mengemudi. Ia tak mau berdebat dengan Gia, dan pastinya akan membuat Gia lebih emosi dan bisa mempengaruhi calon anak mereka. "Turun," ucap Zen ketika mereka sudah sampai di basement apartemen Gia. "Tidak, aku tidak mau turun. Cepat antarkan aku ke apartemenku." Zen membuka pintu mobil
dan keluar dari mobil. Ia mengitari mobilnya dan membuka pintu untuk mengapa kau? Teriak dia sambil saat Zen mendekat ke arahnya. Tanpa menjawab ucapan dia, tangan Zen menyelinap ke lutut dia dan punggung dia. Lalu dengan sekali gerakan, Zen memangku Gia ala Bridal Style. Ia tak punya banyak waktu untuk berdebat dengan Gia. Jadi yang bisa Zen lakukan adalah memangku Gia agar tak menolak lagi. Dia harus menyelesaikan sesuatu setelah ini. Turunkan aku, teriak dia sambil meronta-ronta. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Mimin, bye-bye.